Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya R. Hayutama Zulfari, nomor induk mahasiswa 19 10 30 40 096 akan menerangkan tentang ketentuan hukum laut internasional. Akan saya mulai dari pengertiannya. Hukum laut internasional adalah aturan atau kaidah yang mengatur tentang berbagai persoalan yang berhubungan dengan batas-batas wilayah negara yang berkaitan dengan laut, baik laut yang ada di dalam suatu wilayah negara tersebut atau laut yang berada di luar wilayah negara, atau biasa disebut dengan laut lepas, baik dari pemanfaatan sumber kekayaan lautnya maupun akibat negatif yang ditimbulkan dari pemanfaatan sumber daya kekayaan lautnya. Hukum laut internasional juga dapat dimaknai sebagai kaidah yang mengatur hak dan kewenangan suatu negara atas kawasan laut yang berada di bawah yurisdiksi nasionalnya. Saya akan menjelaskan tentang beberapa ketentuan yang dibahas dalam Konvensi Jenewa pada tahun 1958. Konvensi Hukum Laut di Jenewa tahun 1958 menghasilkan 4 poin. Di antaranya, Konvensi tentang Laut Teritorial dan Jalur Tambahan. Yang kedua, Konvensi tentang Laut Lepas. Yang ketiga, Konvensi tentang Laut Kontinen. Dan yang keempat, Konvensi tentang Perikanan dan Perlindungan Sumber-sumber Hayati di Laut. Menurut United Nations Convention on the Law of the Sea tahun 1982, pengaturan zona laut dibagi menjadi ke dalam 5 poin. Yang poin pertama membahas tentang laut teritorial. Laut teritorial adalah laut yang terletak di sisi luar garis pangkal yang tidak melebihi lebar 12 mil laut diukur dari garis pangkal. Negara pantai memiliki kedaulatan penuh di perairan kedalaman. Yang kedua, zona tambahan. Zona tambahan adalah laut yang terletak pada sisi luar dari garis pangkal dan tidak melebihi 24 mil laut dari garis pangkal. Selanjutnya, lebih lanjut diatur dalam ketentuan pasal 33 dalam konvensi tersebut. Ketiga, ZEE atau bisa disebut sebagai zona ekonomi eksklusif, merupakan batas wilayah sepanjang 200 mil yang diukur dari pangkalan laut dan telah ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku. Negara yang memiliki wilayah tersebut berhak atas semua kekayaan alam yang ada di dalamnya. Yang keempat adalah landasan kontinen dari dasar laut yang merupakan lanjutan dari benua yang terendam air laut. Lalu selanjutnya membahas tentang laut pedalaman. Jenis laut yang merupakan aspek dari sebuah negara dan bukan merupakan laut teritorial. Laut ini adalah kumpulan dari semua sungai, danau, terusan, dan kumpulan cairan lainnya di wilayah suatu negara tersebut. Hak menunda dan menolak perlintasan. Pengertiannya adalah pengertian lintas ini harus atau bisa disebut harus terus melintas secara cepat mungkin dan boleh berhenti atau membuang jangkarnya, tetapi hanya sepanjang hal tersebut berkaitan dengan navigasi yang lazim atau perlu dilakukan karena ada force majeure atau memberi pertolongan kepada orang lain, kapal atau pesawat udara yang sedang dalam keadaan berbahaya. Pengertian tersebut sudah tertuang dalam pasal 18 pada undang-undang tersebut. Negara pantai berhak untuk menahan dan memberlakukan hukumnya terhadap kendaraan asing yang melintas apabila perlintasan tersebut merugikan bagi kedamaian. Lalu ketentuan dari pasal 19 pada undang-undang tersebut menyatakan bahwa lintas adalah damai sepanjang tidak merugikan kedamaian, ketertiban, atau keamanan negara pantai. Contoh-contoh kegiatan yang dapat menimbulkan keburukan pada wilayah negara tersebut dan dapat diberikan sanksi. Yang pertama, setiap ancaman penggunaan kekerasan terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, atau kemerdekaan politik negara pantai, atau dengan cara lain apapun yang merupakan pelanggaran atas hukum internasional sebagaimana tercantum dalam piagam PBB. Yang kedua, latihan atau praktek dengan senjata macam apapun. Yang selanjutnya, setiap perbuatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang merugikan bagi pertahanan atau keamanan negara pantai. Keempat, peluncuran, pendaratan, atau penerimaan pesawat udara di atas kapal. Lalu kegiatan-kegiatan lain tentang perikanan atau perbuatan pencemaran laut yang disengaja, atau mungkin juga termasuk riset dan mengganggu sistem komunikasi. Sekian presentasi dari saya, bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.